Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini hari yang luar biasa. Merdeka. Masih bulan Agustus yang terakhir. Minggu yang terakhir. Menang atas pencobaan. Mari kita satu dalam doa sebelum kita membahas bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah pimpinan dan penyertaan Tuhan yang memberikan pengetahuan lebih lagi bagi kita masing-masing. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik sehingga kami boleh hadir dan ada sebagaimana adanya kami, karena kami tahu Engkau hari ini mau berbicara bagi kami lewat hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, bahkan tidak punya kemampuan apa-apa. Setiap persiapan, banyak buku yang dibaca, tetap pengetahuannya minim. Tapi biarlah Tuhan, Engkau Allah yang tidak terbatas itu, Allah yang mampu dan sanggup melakukan itu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Biarkanlah hikmat-Mu Engkau berikan di bibir mulut hamba, supaya dalam perkataan hamba semuanya boleh jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Mari Tuhan, Engkau persiapkan lalu lintas berpikir kami, semua identitas kehidupan kami, ruangan hati dan pikiran kami, ruangan tempat ini. Setiap kuasa yang bukan berasal dari Allah kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Dan biarlah kuasa Allah sendiri yang bekerja dan mengambil alih. Dan biarlah kami pulang dengan berkat-berkat tersendiri, pegangan firman Tuhan dalam hidup kami untuk menjalankan sisa hidup yang Engkau percayakan di dalam dunia ini. Mari Tuhan, Engkau berkati kami, dan biarlah boleh jadi sesuai dengan kehendak. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami yang hidup, kami pertaruhkan waktu yang singkat ini boleh jadi. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat bahwa kehidupan manusia mulai dari dia lahir, bertumbuh, mengikuti studi pendidikan mulai dari TK kecil, TK besar, kelas 1, kelas 2, sampai perguruan tinggi, semua pasti punya keinginan menang. Gak ada orang dalam hidup ini selalu mau kalah. Bahkan dalam diskusi-diskusi selalu apa? Selalu saja ingin untuk menang. Bahkan sudah tahu yang didiskusikan itu hal-hal yang tidak masuk akal, yang tidak sebenarnya patut untuk didiskusikan, tetapi selalu adakan perdebatan dan sebagainya karena ingin menang. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai menang atas pencobaan. Menang atas pencobaan. Bapak Ibu, mulai dari kita lahir sampai nanti kita tinggalkan dunia ini, pencobaan itu ada saja. Saya kasih contoh salah satu. Kalau orang yang sudah atau yang sudah berusia di atas 50, ya, saya senang dengan pepatah medis katakan begini, Pak Yaneman, waktu muda makan apa saja boleh ya? Iya. Tapi begitu usia sekarang, makannya terbatas kan? Iya Pak, kenapa begitu? Iya. Waktu muda kita nggak punya duit, kita ingin makan apa saja yang ada yang kita lihat kita ingin makan. Begitu sudah usia sekarang, punya duit, bisa makan nggak? Udah mulai batasi. Ini pencobaan. Pencobaan itu mulai dari mata. Mata lihat, hati gelojo. Tahu ya? Ada sekarang ini kalau kita lihat, pencobaan itu macam-macam. Apalagi sekarang katanya semua dekat ya. Toko ada di mata kita. Begitu kita buka HP, keluarlah toko. Sampai-sampai toko-toko itu meracunin kita ya. Akhirnya tangan gatal apa? Pingin Karena apa? Tergoda oleh pencobaan. Ada orang juga nggak bisa lepas dari HP. Pencobaan nggak? Pencobaan. Jadi seumur hidup kita akan hidup dengan pencobaan. Pencobaan Allah izinkan membuat kita makin dewasa. Tapi jangan sekali-sekali kita pernah katakan bahwa Allah mencobai kita. Pernah Allah mencobai manusia? Allah tahu kalau Allah mencobai manusia, manusia nggak mampu. Tapi Allah izinkan pencobaan itu datang bagi kita untuk kita makin dewasa, bertumbuh. Oleh sebab itu kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 4. Ini hari agak sedikit panjang nih ya. Tapi saya coba perpendek karena sebentar malam, sebentar sore doa ya, kita doa.
Matius pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kita silih berganti. Bapak, Ibu, dan saya baca yang pertama. Ayat kedua Bapak, Ibu, dan kita silih berganti sampai ayat yang 11. Judul dan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, pencobaan di padang gurun. Ayat yang pertama, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkannya di bumbungan bait Allah. Yesus berkata kepadanya, adapun tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemudahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan dan melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu, dari firman Tuhan ini yang saya tidak bahas hari ini, tapi saya bahas akan kapan. Ada beberapa hal yang paling penting di sini. Ya, dari Matius pasal 4 ini ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kalau kita lihat yang pertama, ya, iblis mempergunakan firman Tuhan untuk mencobai Yesus. Iblis tahu nggak Yesus itu siapa? Tahu. Kalau engkau anak Allah, jadikan batu ini roti. Dia tahu Yesus itu anak Allah. Tapi iblis coba mempergunakan firman Tuhan untuk mencobai Yesus itu sendiri. Dan memang sebagai manusia, Yesus diizinkan Allah untuk dicobai. Ya, maka itu dibilang Roh membawa Yesus ke padang gurun. Roh ini Roh Kudus. Allah membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai, tapi Allah tidak pernah mencobai manusia. Allah izinkan pencobaan itu datang. Ini yang pertama. Maka itu kita dapat lihat dalam Matius pasal 4 ayat 3 dan 6. Yang kedua, kenapa iblis bisa mengatakan, saya akan memberikan semua yang engkau lihat ini? Karena ingat, iblis ini penguasa dunia. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya, sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, iblis sudah dicampakkan ke dalam dunia. Lucifer yang coba menentang Allah, dan Allah katakan, tempatmu bukan di sini. Di mana? Di bumi. Jadi bumi ini jangan kita main-main. Bumi ini tempat mencobanya kita, pencobaan yang datang bagi kita. Karena apa? Iblis selalu mengintip kita. Gitu keluar rumah, iblis sudah mengintip. Jadi dikatakan iblis adalah penguasa dunia ini. Jangan kaget. Maka itu kalau kita buka HP, mulai lihat toko-toko yang ada di dalam itu, ya. Ih, ini keren gak ya? Kadang-kadang udah gak ada duit pun, tapi coba di rekening udah gak ada, tapi di GoPay, di ini, di itu, semua ada. Supaya apa? Mudah belanja. Bisa ya? Kenapa? Tergoda karena dicobai. Mata kita hanya sebatas yang kita lihat. Dan mulai hati kita tergerak. Karena dia penguasa dunia ini. Yang ketiga, ketegasan itu penting. Maka itu di ayat yang ke-10, saya baca sekali lagi. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah, tengking dia." Waktu ada sesuatu yang mengganggu pikiran kita, mengganggu mata kita, mengganggu hati kita, dalam nama Yesus, semua
Asistensi kehidupan saya serahkan kepada Allah, bukan kepada iblis. Jadi ketegasan itu penting. Orang yang tegas tidak mudah dicobai dan jatuh dalam pencobaan. Banyak ya pencobaan itu, banyak macam, banyak cara. Saya ingat waktu saya pegang perwakilan Amerika, ada seorang ibu pengusaha dan masih muda. Pak Yanaman, butuh berapa? Pak Yan tulis aja di cek yang saya akan berikan. Berapa saja yang Pak Yan mau, silakan. Bapak Ibu tahu saya tergoda? Masalah duit saya nggak tergoda. Bisa? Saya katakan, Ibu, maaf, kalau saya yang harus menulis, itu bukan hak saya. Kalau Ibu mau memberi berapa yang Tuhan berikan, yang Tuhan taruh di hati Ibu, silakan. Tapi Ibu tolong bawa ini cek, giro, Ibu pulang dan berdoa. Tanya sama Tuhan, berapa yang Ibu mau kasih kepada Pak Yanaman. Setelah saya menolak, istri saya dengan tim ngamuk. Saya dicubit lah, saya dimarahin lah. Kenapa Pak Yan? Kita ini kan butuh dana, beli tempat, begini, begunu. Aduh, memang kita butuh. Betul Bapak Ibu? Tapi kenapa dengan hanya rupiah saja kita tergoda? Ini pencobaan. Waktu kita catat, kita ambil, bisa saja hamba Tuhan. Ujung-ujungnya apa? Pernah dengar kata UUD? Ujung-ujung? Stop! Saya katakan tidak. Tuhan kita mampu dan sanggup memberikan apa yang kita inginkan. Kita nggak tahu. Orang itu menguji kita atau tidak. Orang itu mencari kelemahan kita atau tidak. Ini pencobaan. Jadi jangan karena mata kita tergoda. Jangan karena kita tergiur. Aduh, ini kesempatan. Wah, stop. Tinggalkan. Nah, yang keempat, ketegasan itu penting ya. Jadi tidak, katakan tidak seperti firman Tuhan. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Dan yang keempat dari firman Tuhan ini ayat 11. Kemenangan kita peroleh. Kalau kita memiliki ketegasan, kita tunduk kepada Allah di dalam Kristus Yesus, kita memiliki kemenangan. Kemenangan apa? Apa yang kita lakukan, kita enjoy. Karena ada sukacita dan damai sejahtera yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Itu dari firman yang barusan kita baca. Tetapi hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan sesuai tema kita, menang atas pencobaan. Bagaimana kita bisa menang atas pencobaan? Bapak Ibu, menang atas pencobaan yang pertama, ketaatan lebih penting daripada kenyamanan. Kalau kita lihat ya, banyak kali tuh orang mau berpikir nyaman. Yang penting saya ikut arus aja deh. Ya, daripada saya ditinggal sendiri di belakang. Saya ikut aja, gak apa-apa. Padahal kita tahu bahwa apa yang kita ikut ini salah. Kita harus tahu bahwa ketaatan lebih penting daripada kenyamanan. Taat, tunduk kepada apa yang Allah inginkan untuk kita lakukan. Tidak katakan tidak, ya katakan ya. Jadi kita hidup sesuai dengan pola hidup yang Yesus ajarkan. Maka itu kita belajar dari firman Tuhan ini bahwa Yesus itu luar biasa, ya. Di dalam ayat 2 dan 4 bunyinya demikian. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia tidak hidup, atau manusia bukan hidup hanya dari roti saja. Saya percaya betul, saya amin perkataan firman Tuhan yang dilakukan oleh Yesus. Saya mulai bertobat 6 bulan gak makan. Saya gak mati tuh. Saya pikir besok mati. Enggak. Besok mati. Enggak. Kayak sekarang. Mau makan boleh, makan apa. Tapi saya belajar mendetoks diri sendiri. Memang
Pertama-tama, aduh, nggak nyaman. Karena apa? Waktu saya coba mendetoks diri saya sendiri, maaf, nggak tahu Ibu Ros masih lihat nggak? Gatal, kepala gatal, aduh muka gatal gitu ya. Karena apa? Saya berpikir begini, oh iya, saya ini lagi dektos, ya, membatasi makan. Makan boleh, tapi saya cuma membatasi. Dan ternyata racun di tubuh itu bereaksi. Bisa ya? Nah ini, kita mesti keluar dari zona nyaman. Tinggalkan zona nyaman. Kita mau lihat Allah bekerja, kita tinggalkan. Mari kita mencari apa yang Allah inginkan dari kehidupan kita. Ya, kalau dikatakan lebih penting, ya, ketaatan lebih penting dari kenyamanan, ya mari kita keluar dari zona nyaman. Kalau yang tadinya biasanya nyaman, tinggalkan. Sekali-sekali kita perlu keluar dari rumah yang mewah, yang kita tinggal dengan ber-AC atau tenang, ya, penuh dengan kenyamanan. Mari kita sekali-sekali bergaul dengan orang-orang yang di bawah sana. Kita berkunjung ke rel kereta, bagaimana mereka dalam panas, hujan, ya, petir, tapi kok nggak sakit-sakit. Kenapa? Mereka tinggalkan kenyamanan. Mereka hidup dengan segala tantangan, ketaatan. Yang penting mereka bisa hidup hari ini untuk hari ini. Coba. Tapi kalau dengan Yesus, saya yakin, maka itu antibodi mereka tumbuh. Saya pikir benar juga. Waktu saya hidup di jalan, benar, kenyamanan itu nggak ada. Baju basah hujan, waduh petir, ya. Tapi kering di badan, nggak ada tuh sakit. Saya bingung kalau sekarang kena panas tiba-tiba kena hujan, sakit kepala. Hah, kemana tuh? Kadang-kadang saya pikir boleh juga nih, mesti ulang lagi nih. Tidur di jalannya, tapi apa kata jemaat? Ini payan sakit nih. Bisa ya? Iya, bayangin aja tidur di emper toko, kalau hujan nggak bisa tidur, hanya berdiri sambil tidur. Ditiup angin sepoi-sepoi, goyang. Begitu mau jatuh, ternyata saya tidur toh. Keluar dari zona nyaman. Ketaatan itu lebih penting. Itu yang pertama. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus sebenarnya bisa mengadakan hal-hal yang diinginkan oleh iblis. Tanpa diminta oleh iblis pun dia mampu lakukan. Dia bisa melakukan mujizat, bisa. Dia bisa mendatangkan makanan, bisa. Tapi dia mau taat. Dia taat. Dia ikut apa kata Tuhan, ya. Roh Kudus bawa dia ke padang gurun untuk dicobai. Bapak Ibu kalau nanti ke Israel, dari Yeriko, ya, tempat Yesus dibaptis itu, pergi ke padang gurun itu. Kalau dari Yeriko aja kita lihat ke sana padang gurun itu, buset, jauhnya minta ampun. Sejauh mata memandang. Nah, bagaimana roh bawa dia ke sana? Itu di situ nggak ada apa-apa. Yang ada apa? Panas. Karena padang gurun, nggak ada rumput. Cuma di Yeriko nih tempat rumput. Yang tempat di mana Sakeus naik itu di situ aja. Ah, situ kolamnya. Nah, kalau sekarang kita ke Israel, di mana tempat yang Yesus baptis? Udah kering, nggak ada air. Jadi kalau dibilang Sungai Yordan yang kita ke sana terus kita lihat orang dibaptis, itu bukan Sungai Yordan. Itu air yang dialirkan dari Danau Tibereo ke situ. Tapi Sungai Yordan sesungguhnya ada di Yeriko. Nah, Yesus taat, ikut apa kata roh. Bisa saja dia melawan. Saya ini Allah, enggak. Sebagai manusia dia taat. Diikutin. Karena dia akan maju untuk masuk dalam pencobaan. Dia memberikan contoh bagi kita. Mari hidup bersama dengan iman kita kepada Allah di dalam Dia. Ini yang pertama. Oleh sebab itu Bapak Ibu, bagi Yesus ketaatan lebih penting daripada kenyamanan. Kalau dibilang nyaman, ya dia habis berpuasa dia bisa saja. Dalam nama Yesus, jadilah apa yang aku inginkan. Jadi. Tapi dia enggak.
dia ikutin ketaatan itu. Dia tinggalkan kenyamanan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu yang pertama. Nah yang kedua, merdeka menang atas pencobaan. Bagian yang kedua, mari kita lihat ya. Kita lihat ayat 5 sampai ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Coba, jika engkau anak Allah. Udah berapa kali sebut nama anak Allah? Coba tuh. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Coba, memang ada tertulis bahwa malaikat yang akan melayani Yesus. Tapi coba, iblis nggak tinggal diam. Dia memakai segala cara untuk menjebak bahkan kita orang percaya. Maka itu Bapak Ibu hati-hati. Akhir-akhir ini banyak ajaran-ajaran sesat itu menguasai. Dan banyak jebakan-jebakan Batman. Bahkan maaf, tipu daya muslihat iblis begitu rapi untuk menjebak orang percaya. Jadi jangan kita terkecoh. Iblis memakai firman Tuhan. Bukan 1 kali, 2 kali. Yesus Allah, kenapa mesti diganggu seperti itu? Ah, ini coba ya. Yesus menjawab ayat 7, katakan begini. Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Coba, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, karena engkau harus apa? Tunduk dan menyembah kepadanya. Tapi coba, ya namanya iblis dari awal udah pemberontak. Bagaimana kalau dia mau masuk dalam kebinasaan dia sendiri? Dia nggak mau. Dia mengajak juga kita makhluk ciptaan yang paling sempurna supaya sama-sama. Dan memang ada banyak orang yang sudah terjerumus. Ini paling penting. Oleh sebab itu, poin yang kedua ini, iman didasarkan pada firman Tuhan, bukan kepada pembuktian. Ada orang katakan begini, wah kalau saya nggak melihat mujizat, saya nggak percaya. Siapa itu yang katakan begini? Kalau saya belum menyucuk jariku ke bekas paku dan tombaknya, saya tidak percaya. Siapa coba dia? Saudara mau jadi Thomas? Tinggalkan kehidupan ini. Mari kita menjadi orang percaya. Seperti firman Tuhan katakan, sekalipun engkau tidak melihat tapi engkau percaya, itulah yang paling penting. Itulah iman. Iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita pernah lihat, tapi kita akan miliki hal itu. Itulah iman. Maka itu, hidup dengan iman, bukan dengan apa yang kita lihat. Nah banyak kali kita berpikir bahwa kalau kita lihat sesuatu baru kita percaya. Begitu ya. Tapi mari kita mulai belajar dari sekarang. Waktu kita menjadi orang percaya, kita menggantungkan diri kita, iman kita kepada Kristus. Jangan bergantung kepada yang lain. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini hanya sementara. Hari ini Bapak Ibu dan saya bisa ketemu. Besok jangan-jangan ntar malam, habis ibadah ntar malam, ya 2 semalaman, Tuhan bilang, ya teman, udah cukup. Kamu dampingi saya di atas saja. Tugas kamu di bawah selesai. Siap. Maka itu tunjukkan iman kita. Jangan kepada kenyataan perbuatan yang lahiriah, yang hanya tipuan mata. Mujizat itu penting. Tapi untuk mencari orang-orang yang menerima mujizat itu tidak mudah. Mujizat itu mudah. Tapi mencari orang yang mempunyai iman untuk menerima mujizat itu tidak mudah. Tapi kalau begitu orang lihat, ih, kok bisa ya? Bisa. Kalau kami doain orang pundak, kaki panjang pendek gitu ya, anggota tubuh nggak sempurna begitu, gerak tek tek tek, kok bisa? Kok bisa? Bisa. Kenapa nggak bisa? Tapi jangan waktu kita melihat, kita buktikan baru kita percaya. Stop. Tinggalkan itu. Buktikan dengan iman kita. Iman itu
adalah dasar dari segala sesuatu. Bukti yang kita tidak pernah lihat tapi kita menerima. Ibrani 11 ayat 1. Itu jelas. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, inilah poin yang kedua. Ya. Ayat yang dikutip dari Mazmur 91 ayat 11-12 dikatakan demikian. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Iblis pintar. Iblis pintar. Dia memakai segala cara, memakai kebenaran firman Tuhan untuk menjebak kita, orang percaya. Tapi mari, tinggalkan semua, tunjukkan iman kita kepada Yesus. Apa yang kita mau, kita minta. Jangan takut. Tuhan akan siapkan itu bagi kita. Yang penting kita mau. Kalau kita mau, siap, akan diberkati. Itu yang kedua Bapak Ibu. Sekarang kalau kita lihat yang berikut. Yang ketiga, menang atas pencobaan. Dari Matius 4 ayat 1 sampai ayatnya 11. Ayat ke-8 dan 10 demikian firman Tuhan katakan begini. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkannya kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, hanyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ini jelas. Kenapa jelas? Iblis itu memakai segala cara, dan maaf Bapak Ibu, anak-anakku yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, jangan karena cuma perkataan kita dengar, akhirnya kita pegang, kita tergiur. Begitu kita sudah ke sana, kita terjebak. Mau keluar lagi udah susah. Menyesal itu belakangan. Tetapi ingat, lebih baik kita jalankan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Oleh sebab itu dalam poin yang ketiga ini dikatakan begini. Jalan kemenangan adalah penderitaan, bukan kemudahan. Bekerjalah dengan apa yang sudah ada menjadi porsi kita. Jangan menjilat atasan sana sini untuk mendapat kedudukan, jangan. Menjadi hamba Tuhan yang terkenal karena hanya menjual kebenaran firman Tuhan, jangan mau. Alkitab ya, firman Tuhan, ya dan amin. Tapi jangan dibuat polemik. Karena firman Tuhan ya firman Tuhan. Bukan firman Tuhan dibuat main-main. Nah begitu juga. Ada banyak orang ingin mencari kedudukan. Bahkan harga diri pun dijual. Kalau harga diri dijual masih boleh lah. Tapi kalau dirinya dijual hanya untuk kedudukan, bagaimana? Kedudukan itu cuma sementara. Bisa Bapak Ibu, kedudukan itu cuma sementara. 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 Ada batasnya. Sekarang kalau di perusahaan, Kak Juliani, usia berapa pensiun? Hah? Oh, 35. Ih. Waduh, berarti Kak Juliani mesti kerja keras nih. Tapi saya angkat jempol. Hebat. Ini yang tua ya, kakak tua ya. Yang paling tua ya. Yang paling gede ya? Hebat. Nggak pikir bagaimana hidupnya nanti, tapi yang penting adik-adik gua bisa ikut jejak gua. Ada di Jakarta, Pulau Jawa. Ini hebat. Yang kayak saya menderita, aduh menderita dari dulu sampai saat ini punya istri dan anak-anak baru bahagia. Bayangin, udah susah payah cari hidup sendiri, masih juga menderita, dikejar-kejar. Bahkan jadi kondektur, mau ditabrak lagi. Aduh, saya bilang hidup di kampung sendiri nggak nyaman. Kaburlah ke Jawa. Sampai di Jawa, bukannya enak, menderita. Hidup jadi apa? Gembel. Aduh, tapi nyaman. Bersyukur. Jalanin hidup ini. Dengan apa? Melibatkan Tuhan di sana. Waktu kita melibatkan Tuhan di sana dengan menjalankan hidup ini, penderitaan itu akan tersingkir. Maka itu saya angkat tangan.
contoh dari Kak Juliani ini yang memang mesti yang lain niru. Kenapa? Iya, kebahagiaan itu bukan ada pada kita sendiri, tapi kebahagiaan itu ada pada keluarga. Alangkah indah kalau kita bisa melihat keluarga lain juga bahagia. Jangan egois, jangan egois. Maka itu poin yang ketiga, jalan kemenangan adalah penderitaan, bukan kemudahan. Menderita. Kak Juliani menderita, buat apa? Adik-adik. Susah payah, yang penting kontrak sendiri kan, daripada tinggal sama orang. Tinggal sama orang nyaman nggak? Saya rasa nggak nyaman. Saya pernah tinggal sama orang, sekalipun saya cowok, cuci pakaian 3 ember gede-gede. Pagi-pagi sarapan dulu, habis sarapan beres-beres rumah, baru mulai. Sesudah melantai, baru menyikat. Buset, pakaian 3 bag. Bayangin laki-laki berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sama saya, laki-laki. Belum wanita. Lah kalau mereka pakai jeans bagaimana tuh? Bayangin cuci mulai dari jam 8, jam 2 baru selesai. Tiap hari. Ya. Tinggal sama orang. Enak, gak enak? Enak itu kalau punya tempat sendiri. Hujan biar ada sedikit netes, tapi kita bisa menikmati bersama-sama dengan keluarga yang lain. Makan gak makan, yang penting ngumpul. Itu pepatah bagus gak sih? Makan gak makan, yang penting ngumpul. Kalau saya rasa makan gak makan, kita cari makan dulu lah ya. Makan itu penting juga. Tapi saya mau katakan, boleh, itu pepatah bagus. Makan orang makan, kumpul. Kenapa? Kita kumpul dan kita berdoa. Itu luar biasa. Ora et labo, bekerja dan berdoa. Luar biasa. Ini yang penting. Jalan kemenangan adalah penderitaan, bukan kemudahan. Kemudahan yang kita dapat itu cuma sementara. Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, orang mau kaya gampang. Banyak orang kedukun. Tapi coba lihat, waktu dia kaya, dia aman nggak? Dia nggak akan aman. Tetap menderita. Tapi kalau kita mau aman dan nyaman, ya, nggak perlu susah payah. Saya angkat tangan buat Bang Nafe. Pak, biar kata berapa bulan lama nggak apa-apa. Tapi saya bilang, motornya keren. Bapak Erno kalah. Udah pakai apa? Kunci di kantong, dekat buat dedet. Ih, hebat ya. Pergi, dedet. Ih, luar biasa. Ini yang perlu kita tiru. Kenapa? Susah payah, tapi yang penting menikmati. Jangan dengan segala cara kita mencari kemudahan. Percuma, tinggalkan. Saya bersyukur dengan istri saya mendidik. Orang Sumatera itu nggak mudah. Ada kata medit kadang-kadang di sana. Mau menerima, tidak mau keluar. Tapi saya katakan buat istri saya, waktu mulai pacaran, apa yang hak Tuhan berikan buat Tuhan. Kalau kita punya rumah, kita harus menampung orang yang membutuhkan. Aduh, gila loh. Itu kan rumah kita. Iya. Tapi itu titipan dari Tuhan. Tuhan bisa memberi, Tuhan juga bisa mengambil. Kapan saja dia mau mengambil, gampang. Bisa Bapak Ibu? Gampang. Banyak teman-teman yang bulan ini saya lihat tuh mengerikan sekali. Ada yang senang-senang tiba-tiba terbaring, gitu ya. Ada yang baru dengar berita tiba-tiba udah berpulang ke rumah Bapa di sorga. Saya bilang, aduh. Tapi itulah hidup. Nah, mari kita tinggalkan yang dibilang kemudahan, dan biarlah kita hidup dengan apa yang ada. Biar kita susah-susah, maka itu pepatah itu kita pegang. Berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang kamu. Saya nggak tahu ya,
di daerah saya tuh banyak kali memang kita suka bukan pakai rakit. Kadang-kadang kalau di kali itu kalau banjir memang kita pakai rakit. Senang main banjir. Jadi bikin bambu ikat main ya. Karena kali di Ambon tuh gede-gede dan memang bersih-bersih, nggak ada kotor. Tapi sering kami suka pakai perahu itu dayung. Ya. Jadi kalau ada gelombang itu, waduh, wah bagaimana supaya bisa tembus ke laut, supaya bisa mendapat ikan yang bagus. Tapi setelah dapat hasilnya, aduh senangnya minta ampun. Tapi waktu mau berangkat, mau bertolak dari pantai ke tengah-tengah laut, waduh. Dan gelombang di Ambon itu bukan kecil. Dari pinggir pantai aja, itu udah menghadapi gelombang. Bagaimana kita bisa tembus? Itu perjuangan. Tapi begitu lolos, waduh senang sekali. Cup, cup, cup. Wah, ikan mentah pun potong, kasih jeruk, makan. Waduh, menikmati. Ya, iya. Maka itu saya bingung, kenapa saya jauh dari kampung halaman kok penyakitan ya? Kok di sana kita makan apa aja nggak sakit ya? Di hutan tinggal potong aja tali, cup, tada mulut, minum, nggak ada tali. Boleh coba ya? Tapi saya nggak tahu di sini bagus nggak. Pohon pisang kalau di tengah-tengah hutan itu enak loh. Kita pakai bambu, bikin tajam, tusuk, minum, enak. Kenapa nggak sakit-sakit? Tapi kok di kota yang kita udah nyaman, mudah sakit. Oleh sebab itu mari kita tinggalkan kemudahan, tapi menang atas pencobaan itu. Jalan kemenangan adalah penderitaan, bukan kenyamanan. Jadi penderitaan itu bersama Yesus, kita tidak akan mengalami penderitaan. Yang dibilang pikul salib bukan kita sendiri, tetapi waktu kita memikul salib, di sebelahnya juga Yesus memikul bersama kita. Alangkah indahnya kita menikmati apa yang Tuhan berikan buat kita. Inilah yang saya perlu ingatkan buat Bapak Ibu, bahwa 3 hal ini paling penting. Bahwa yang pertama, kalau kita lihat, ketaatan lebih penting daripada kenyamanan. Itu penting sekali. Matius pasal 4 ayat 2 dan 4. Itu jelas. Ketaatan lebih penting. Mari kita taat. Kalau firman Tuhan katakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan. Utamakan dulu ya, dan kuduskanlah hari Sabat. Ya mari kita kuduskan. Apa yang firman Tuhan inginkan, lakukan. Yang kedua, iman didasari pada firman Tuhan, bukan hasil perbuatan. Jangan karena mujizat baru kita percaya, tetapi percaya dulu baru kita akan menerima mujizat. Itu paling penting. Maka itu sulit buat saya untuk mencari orang yang mau menerima mujizat. Karena banyak orang setelah melihat mujizat baru, oh iya saya juga mau. Oh tidak, orang-orang seperti itu saya suka tolak. Tapi kalau saya buat KKR, saya katakan, siapa yang mau menerima berkat Tuhan, silakan maju. Maju, dia akan menerima. Tapi kalau sudah lihat baru maju, stop. Tolong mundur. Jadi iman yang paling penting daripada kita melihat hal-hal yang sudah terjadi. Hasil dari perbuatan itu. Nah yang ketiga, untuk mengingatkan kita bahwa menang atas pencobaan, yang ketiga, Matius 4 ayat 8 dan 10. Jalan kemenangan adalah penderitaan, bukan kemudahan. Jadi kalau kita memulai sesuatu, mulai usaha, mulai pekerjaan, itu biasanya kita mulai dari satu langkah. Kita keluar dulu rumah. Setelah kita keluar rumah, kita tawarkan produk kita. Begitu juga, saya mau jadi hamba Tuhan, gak semudah itu. Salah satu tokoh baptis yang luar biasa terkenal, bahkan bertengger terus di Gedung Putih, Billy Graham, ya, dia mulai itu, dia tidak pandai berbicara. Bahkan pacarnya itu yang menjadi istrinya katakan apa? Bill, you kalau pergi ke dataran Tiongkok, you balik, kita nikah. Karena apa? Billy Graham itu seorang yang pendiam, pemalu, dan tidak bisa berkata apa-apa. Tapi dia mulai belajar dari gandum-gandum yang ada yang dia lihat. Dan dia mulai berkhotbah buat gandum-gandum. Disitulah
iman dia mulai muncul. Bukan dia lihat kepada kenyataan, sesuatu yang nyata, tapi dari iman dia pergi. Dan Bapak Ibu tahu, Billy Graham sebenarnya punya dua teman yang lebih luar biasa dari dia, yang suka buat mujizat dan dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi ternyata dua temannya ini tinggalkan Tuhan. Yang satu mati di tempat orang yang tidak mampu, istilah gembel, susah, dia urusin. Yang satu tinggalkan Tuhan, mengurusi studio karena ingin terkenal. Tetapi coba, Billy Graham dengan santai dan dengan sabar melewati semua pencobaan. Dia ada di mana? Tempat terhormat, Gedung Putih. Dan sampai akhir hidupnya, dia meninggal, Amerika berduka. 1 bulan apa setengah bulan, bendera setengah tiang. Itu luar biasa. Oleh sebab itu bagi kita, mau menang atas pencobaan Bapak Ibu? Kalau kita mau menang, mari 3 hal ini perlu kita ingat ya. Ketaatan lebih penting daripada kenyamanan. Yang kedua, iman didasarkan kepada firman Tuhan, bukan hasil pembuktian. Dan yang ketiga, jalan kemenangan adalah penderitaan, bukan kedamaian. Ya, bukan kemudahan. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik. Engkau Allah yang tidak pernah tinggal diam, Allah yang terus bekerja dalam hidup kami, Allah yang memimpin kami, Allah yang menuntun langkah hidup kami dimanapun kami berada. Ajarkan kami Tuhan untuk kami boleh menang atas pencobaan, karena Engkau bersama dengan kami Tuhan. Pencobaan selalu ada di sekitar kami Tuhan, bahkan ada dalam kehidupan kami. Tapi mari Tuhan, ajarkan kami Tuhan untuk tetap taat, setia, beriman kepada Engkau, dan tegas untuk menyatakan ya, katakan ya, tidak katakan tidak. Terima kasih Tuhan, pimpin dan ajarkan kami hari ini sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya kembalikan kepada udah di belakang.